Oke teman-teman, mari kita spill. Alhamdulillah ya. Salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, aku mau spill gajiku 1 bulan di Taiwan. Sama bosku aku digaji ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 9.000 NT setara 4,5 juta lebih. Nah ini yang gaji full plus naik gaji 9.000 NT ya teman-teman ya. Selain bonusan tambahan ceperan, selain rezeki yang tak terduga seperti bulan 9 2023 itu bos kalau ngasih rezeki yang tak terduga hampir 3 kali lipat gajiku ini teman-teman. Jadi itu ngasih rezeki anakku bulan 9 2023 atau sehabis aku cuti bulan 8 2023 aku cuti ya teman-teman, tanggal 5 hari Sabtu, dan hari Sabtu tanggal 2 bulan 9 2023 itu aku balik Taiwan, dan tanggal 19 aku mendapatkan rezeki untuk anakku dari bosku 4.000 NT setara 2 juta untuk sanggup sekolah. Dan hari Sabtu tanggal 23 bulan 9 2023 mendapatkan rezeki motor NMAX untuk anakku 72.000 NT setara 36 juta. Dikasih lebih dari harga motor NMAX. Dan alhamdulillah tabarakallah hari Senin tanggal 9 bulan 10 2023 sudah buat beli motor NMAX, harganya 32.850. Masih sisa uang bisa buat untuk sanggup sekolah lagi. Dan aku tidak menyangka kalau aku akan mendapatkan rezeki sebesar itu, segede itu, sebanyak itu. Dan ini bukan bos pertama kali mengasih rezeki anakku, tapi yang paling banyak sendiri sampai puluhan juta bulan 9 2023 itu. Biasanya 1 juta sampai 8 juta. Itu sering bosku ngasih rezeki anakku. Dan yang 2023 bulan 9 itu ngasih rezeki sanggup sekolah sama motor NMAX itu 38.076.000 NT uang Taiwan. Dan selepas itu bosku mengasih kenaikan gaji aku lagi 3.000 NT setara 1.500.000. Jadi total kenaikan gajiku menjadi 9.000 NT mulai bulan 9 2023. Tadinya kenaikan gajiku 6.000 NT itu mulai tahun 2021 bulan 1 sampai bulan 4 itu 3.000 NT setara 1,5 juta. Terus habis itu bulan 5, 6, 7 sekaligus aku minta naik gaji ya 2021 itu dinaikkan lagi 3.000 NT. Jadi kenaikan gajiku mulai 6.000 NT itu bulan 5, 6, 7 2021 dan sampai 2023 bulan 9 dinaikkan lagi 3.000 NT menjadi 9.000 NT, 4,5 juta lebih per bulan. Dan luar biasa semua kebutuhanku tercukupi sama bos, jadi aku digaji bersih. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dari bos, kecuali softtek jadi kacamata beli sendiri. Jadi mulai dari sandang ya, termasuk dari bawah ya, sandal, sepatu, kaos kaki, celana, baju, jaket, kemeja, topi, itu semua yang beliin Pak Bos sama mamanya Bu Bos. Kelasnya Mall Sugu Hangteng, harganya jutaan disamakan kelas Bu Bos. Dan mulai pangan ya Los Doltan, makan makanan Taiwan disediain bos kesukaanku. Indonesia aku bebas masak, tinggal beli bahannya pakai uangku sendiri tapi uang ceperan. Dan ngomong-ngomong ini alhamdulillah aku dapat THR Indonesia Lebaran 2024, 5.000 untuk aku dan yang 1.000 untuk anakku, 6.000 NT setara 3 juta. Dan 2024 bulan 2 Lebaran Imlek aku dapat rezeki Imlek dari 5 orang total 40.000 NT setara 20 juta atau 2 bulan gaji pokok. Dari bosku 20.000 NT setara 10 juta, dari bu bosku atau pasienku tuh 10.000 NT setara 5 juta, dari mamanya Bu Bos 3 juta, 6.000 NT, dari mamanya Pak Bos 2.000 NT 1 juta, dari tantenya bosku 2.000 NT setara 1 juta, ada kenaikan ya. Alhamdulillah teman-teman, aku bersyukur, alhamdulillah tabarakallah, di sini dipertemukan bos yang luar biasa, menghargai sesama, agama sesama. Jadi aku tetap bisa berbakti kepada Allah, menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, pakai jilbab dalam rumah luar rumah, bisa puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, dan aku tetap juga bisa berkarir berkarya menjalankan usahaku di Indonesia. Aku pegang dari Taiwan cukup rekapan totalan bayaran setor orderan. Nah seperti ini, alhamdulillah tabarakallah, aku bersyukur ya teman-teman ya. Semangat, dan ini atas saran bosku.
tahun 2015 disuruh buka ATM rekening pos dengan isian awal 200 NT, nggak ada 100.000 tahun 2015. Bosku mungkin malu ya karena aku mengisi ATM ku nggak ada 100.000 uang Indonesia, 200 NT uang Taiwan. Bosku saat itu masih muda, usia 40 tahun kalau nggak 39 ya. Dan berapa bulan kemudian aku bikin terkejut. Pada akhirnya bosku menyarankan aku untuk menabung setiap bulannya 10.000 atau 5 juta kurang lebih. Tapi tahun 2015 nggak ada 5 juta teman-teman. Gaji pokokku aja masih 15.880. Itu belum bersih ya, masih kotor, belum termasuk lembur. Jadi kontrak pertama itu potongan agent Askes Medical masih aku sendirian nanggung. Dan aku dulu kontrak pertama sempat ditawari teman untuk pindah kerja, bos gajinya lebih besar, bisa cuti liburan pribadi. Aku nggak tergiur sama sekali, nggak nafsu dengan gaji besar, iming-iming cuti liburan pribadi. Aku tetap bertahan di sini ikut bosku karena bos ini baik, sekeluarga, menghargai sesama, agama sesama. Yang aku pertahankan di sini, aku tetap bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim, menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, bisa pakai jilbab, bisa puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, dan bisa komunikasi dengan keluarga, gaji lancar. Itu yang aku pertahankan. Dan alhamdulillah tabarakallahnya kontrak kedua Allah mengetukkan hati bosku. Akhirnya aku bebaskan potongan agent Askes Medical dan dinaikkan gaji. Alhamdulillah sampai tembus 9.000 NT, setara 4,5 juta lebih kenaikan gaji, dan bonusan tambahan ceperan nggak pelit, apalagi rezeki tak terduga lipat kali lipat dari gajiku, seperti ngasih anakku itu tadi motor NMAX, terus sanggup sekolah sampai 76.000 NT setara 38 juta. Itu benar-benar aku bersyukur teman-teman ya. Dan singkat kata singkat cerita, akhirnya aku menjalankan usahaku di Indonesia, pegang dari Taiwan. Akhirnya sama bosku disarankan menabung setiap bulan 10.000 NT yang teman-teman bayar cash seperti ini. Wajib ditabungkan 10.000 NT, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ada lebihnya aku kirim sama uang gaji, aku kembangkan untuk kulaan di agen-agen dan untuk bayari bank, karena aku jadi TKW Taiwan gara-gara tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab tahun 2012 bulan 4. Jual truk satu-satunya ibu mertua kurang, mempertahankan rumah impianku yang aku bangun baru berdiri 1 tahun biar nggak disita, nggak jual. Lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis. Dan aku rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun di perjuangan yang sangat muda, 22 tahun kurang lebih, tahun 2008 2012 2008 anakku usia 1 tahun menemani aku berjuang di bidang baju. Awalnya baju, kepercayaan, uang 50.000. Akhirnya aku bisa berdiri sendiri jadi penyetor, pengkredit, pengkes. Singkat kata singkat cerita saja teman-teman, dalam tempo 14 bulan buku tabungan ini menjadi ratusan ribu NT Taiwan, ratusan juta rupiah. Jadi selain aku menabung 10.000 NT per bulan, ada uang otomatis masuk ini dari teman-teman, lihat nggak? Yang bayar NT Taiwan masuk di sini otomatis, yang bayar Indonesia masuk ATM Indonesia, yang bayar cash aku terima pakai tangan dan aku tabungkan di sini. Akhirnya buku tabungan jadi anak beranak ini teman-teman. Begitu ceritanya. Dan aku bangkit walaupun di Taiwan sempat tertimpa musibah yang kedua kalinya, 266 juta saat jadi TKW Taiwan, 7 tahun uangku di bawah temanku ini ya. Ini di Taiwan aku anggap seperti adik, aku jadikan adminku 1 tahun. Pegang buku 3 ABC, tutup buku 1 minggu sekali, 250 juta mencapai 300 juta. Dan tutup buku yang 266 juta ini uangku dibawa dengan alasan dia menawarkan jasanya bisa membantu ngirim uangku ke Indonesia. Karena saat itu aku belum mempunyai aplikasi, baru punya Indogo ya, aplikasi Indogo kirim uang, itu rusak, HP-ku belum download lagi, dan aku kirim ke Indonesia, toko Indonesia saat itu nggak bisa membantu. Ya udah, akhirnya aku ditawari temanku, aku mau beliin mobil mantan suami aslinya dulu. Ternyata Allah berkehendak lain, nggak dimasukkan di ATM tujuanku, justru dimasukkan ATM dia dengan alasan ATM HP hilang. Dan pada akhirnya dia 1 bulan kemudian pamit cuti pulang. Mungkin itu sudah direncanakan tindakan kejahatannya itu teman-teman. Ternyata temanku tuh janda ngaku gadis dan punya cowok lajang, orang Jepara, Jawa Tengah juga. Usia 24, temanku usia 27. Dianya gendut, berat badan 90 kilo, tapi dia tuh putih kayak Cina teman-teman. Akhirnya dia pulang. Dan sama bosku aku dibantu, dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta, disuruh segera ngurusi ke rumah alamatnya. Kebetulan aku dikasih KTP dia dulu itu, jadi mudah untuk menemui, mencari alamatnya. Dari Jawa Timur, Ponorogo ke Semarang, Jawa Tengah, Kecamatan Mijen. Akhirnya ketemu rumahnya, itu aku pencarian yang kedua kalinya. Pertama kali aku gabung dengan orang Indonesia, nikah dengan orang Taiwan, juga uangnya kurang lebih 200 juta dibawa sama 24 batang emas Taiwan. Dan itu bukan
bukan cuma aku sama orang Indonesia nikah orang Taiwan itu saja yang digituin, banyak teman-teman pada dipinjamin datanya, ARC-nya untuk pinjam uang teman-teman. Dulu itu aku baikin dia itu kasihan karena dia tuh bilang kalau ARC-nya dipinjam temannya setiap bulan dia membayar 13.000 NT itu setara 6,5 juta. Aku kasihan, terus aku jadiin teman baik, aku jadiin adminku 1 tahun amanah. Ternyata dia yang terakhir kali 266 juta ini uangku dibawa itu. Ternyata dia ada udang di balik batu gitu teman-teman. Dan padahal dia tuh apa-apa larinya ke aku, kayak uang, makanan itu. Bahkan pernah tak ajak tarik tunai di Seven, ambil uang 15.000, dia butuh nangis-nangis, itu setara 7 juta. Itu uang dari sauran dari tante mantan suami bayar hutang, ganti tak hutangin dia. Ternyata dia jahat. Sampai pernah juga tak bongkarin tabungan warna-warni ini, dia butuh uang karena uangku sudah aku kirim ke Indonesia ya dulu tuh. Dan pernah juga tak jualin cincin juga, tapi dibayar teman-teman itu ya. Nah, ya itu teman-teman. Jadi musuh terdekat kita itu adalah orang yang terdekat kita ya. Orang yang mendekat kita, tapi tidak semuanya teman-teman. Jadi intinya ekstra hati-hati saja. Jadi udah ada hitam di atas putih bermateri teman-teman, walaupun belum tepat janjinya. Jadi sewaktu-waktu bisa kita urusi teman-teman. Begitu teman-teman ceritanya. Tapi aku bangkit dalam tempo 1 tahun kemudian. Bisa mendirikan rumah impian kedua dekat ibuku. 2020 bulan 10 teman-teman, setelah uangku dibawa temanku itu. Dikembalikan sama Allah lipat kali lipat. Bukan cuma bisa buat beli mobil saja, tapi bisa bikin rumah lantai 1, lantai 2, tapi down sampai lantai 1 teman-teman, finishing. Dan 2023 bulan 10 disambung lagi belakang lantai 1, lantai 2, down sampai tangga. Luar biasa kan teman-teman. Yang tertimpa musibah pertama yang di Indonesia 2012 bulan 4 itu aku bisa bangkit dalam tempo 14 bulan dari cerita 1 buku tabungan nih. Aku bisa bangkit dan pulang aku semangat tarik koper, pulang membawa tangisan kebahagiaan. Begitu ceritanya teman-teman ya. Nah, akhirnya aku bisa bangkit dan akhirnya buku tabungan jadi anak beranak. Dan di sini juga pekerjaanku sama bosku digaji lipat kali lipat dari tanda tangan pemerintah Taiwan. Bosku berani menggaji aku ART resmi rasa gaji pabrik dan naik gaji 9.000 NT setara 4,5 juta. Dan nggak terasa aku sudah 11 tahun lebih ikut bosku ini. 2013 bulan 3, sekarang 2024 bulan 4, dan tahun depan 2025 bulan 3 aku finish kontrak yang keempat, genap 12 tahun. Nah begitu teman-teman ceritanya ya. Jadi intinya aku dihina direndahkan orang saat jadi TKW Taiwan. Pekerjaanmu sebagai TKW katanya kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, kamu itu kelas teri jangan melawan kelas kakap, kamu itu pangkatnya apa, kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku yang sudah tiada harganya lagi. Itu aku sudah berpenghasilan teman-teman sebelum jadi TKW Taiwan. Ya sudah bisa mewujudkan cita-citaku itu tadi, beli sawah tanah gabung kakak, bangun rumah impian pertama lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya strategis itu tadi. Sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah 1 tahun sebelum tertimpa. Dan aku intinya mau makan kayak beras, sayuran tuh nggak usah beli tanam di tanah sendiri. Terus tidur nggak usah ngontrak, tidur di rumah sendiri. Kalau aku membalas kesombongannya dia, bangunan rumahku buat beli mobil itu parkir di depan rumah. Itu belum tanahnya ya. Sekarang tanah kosong saja, nggak ada bangunan, nilai sudah eman depan jalan raya strategis. Itu di tanah ibu mantan suami teman-teman kita bikinnya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kita jangan memandang pekerjaan seseorang teman-teman ya. Karena dibalik kita jadi TKW Taiwan itu ada alasannya. Tidak ada orang yang bercita-cita jadi TKW Taiwan, TKW manapun jauh dengan keluarga. Inginnya itu bersatu dengan rumah tangga kecilnya, dengan saudara keluarganya, nggak mau jauh ya. Apalagi kayak aku sudah mempunyai usaha sendiri dulu. Kalau nggak tertimpa musibah ratusan juta rupiah kan lebih enak di rumah sendiri, penghasilanku lebih gede. Jadi di Indonesia menjalankan usaha sendiri, ibaratkan di sini 500.000, aku di Indonesia bisa lebih dari itu gitu loh, kalau nggak tertimpa musibah. Nah, nggak ada yang bercita-cita seperti itu, apalagi sampai rumah tanggaku kandas. Bukanlah suatu keinginan ya teman-teman. Andai kan aku disuruh memilih ya, aku tidak memilih. Tertimpa musibah ratusan juta tidak memilih, jadi TKW Taiwan tidak memilih, cerai tidak memilih gitu loh ya. Tidak tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana. Kita juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Makanya kita nggak boleh menghina merendahkan sesama. Siapa tahu itu nanti akan terjadi pada diri kamu yang menghina. Kamu akan tertipu ratusan juta bahkan eman kan, kita nggak tahu ya kan. Siapa tahu nanti kamu juga akan cerai, nggak tahu. Siapa tahu kamu usaha kamu juga akan berantakan. Nah, nggak tahu yang menghina aku itu. Menghina aku pekerjaan babu, gaji berapa dan lain sebagainya tuh kan nggak tahu apa yang aku alami itu akan terbalik kepada
kamu gitu, yang menghina gitu ya teman-teman ya. Dah gitu aja, semoga bermanfaat. Wes ngono guys, semangat, intinya tetap fokus tujuan, fokus impian. Aku mau masakin nasi terus mau ngasih makan bubus. Oke, thank you semuanya, bye bye. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dirapikan lagi ya teman-teman ya. Aku tuh mau mengirim uang untuk anakku, beli kalung, dan ini mau membongkar sedekah subuh juga untuk anakku. Katanya ustazah boleh untuk sedekah untuk anaknya selain untuk sesama ya, untuk keluarga, untuk saudaranya juga boleh. Walaupun nggak harus untuk sesama saja gitu loh, maksudnya boleh untuk anak. Nah ini kebetulan anakku minta kalung lagi, jadi aku bisa untuk sedekahkan untuk anak sama dapat THR dari bosku kemarin ya teman-teman ya. Alhamdulillah bisa nyenengin anak, keluarga, saudara gitu, sesama itu benar-benar bersyukur alhamdulillah ya. Walaupun statusku bergelar jadi TKW yang kamu hina jadi babu, selain aku bangkit 2 kali tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, aku bisa mencapai cita-citaku kembali, dan aku bisa nyenengin sesama juga selain nyenengin diriku sendiri, keluargaku, kedua orang tuaku, anakku, saudaraku terdekat. Itu benar-benar luar biasa, dan cita-citaku ini teman-teman, aku bisa bersilaturahmi ke rumah Allah. Itu aja, walaupun itu sekali ya dalam hidupku, berkali-kali ya mau bersyukur kalau itu mampu dan bisa dan diijabahi Allah ya teman-teman ya. Oke, thank you semuanya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.